saya Ikhlasul Amal. Latar belakang kami mengambil tema air limbah yaitu berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka air limbah domestik di lingkungan permukiman untuk masa yang akan datang menjadi ancaman yang cukup serius terhadap pencemaran di lingkungan perairan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang pesat, khususnya di kota-kota besar, telah mendorong peningkatan kebutuhan akan perumahan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan dengan lingkungan air. Meningkatnya jumlah air limbah domestik yang tidak diimbangi dengan peningkatan badan air penerima, baik dari aspek kapasitas maupun kualitasnya, menyebabkan jumlah air limbah yang masuk ke dalam badan air tersebut dapat melebihi daya tampung maupun daya dukungnya. Di dalam dokumen Agenda 21, Indonesia disebutkan bahwa wilayah permukiman kota merupakan salah satu penyumbang utama terhadap pencemaran sungai, di mana sekitar 60% sampai dengan 70% pencemaran sungai disebabkan oleh limbah domestik. Anonim 2014. Salah satu contoh kasus yang pernah dimuat pada Harian Pikiran Rakyat edisi 15 Oktober 1997 bahwa tingkat pencemaran air di Sungai Citarum saat ini sudah mencapai 80-100% di atas ambang batas. Penyebab utama pencemaran ini adalah limbah domestik sebesar 40%, limbah industri 30%, dan sisanya limbah pertanian, peternakan, atau limbah lain. Saya Veron. Limbah pemukiman. Limbah pemukiman berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah cair yang mencemari lingkungan perairan sehingga air yang tercemar dapat menjadi sumber penyakit. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri dapat berupa limbah cair, padat ataupun gas yang umumnya termasuk limbah B3. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian yang paling utama adalah pestisida dan pupuk. Pemakaian pestisida berlebihan dapat menyebabkan keracunan pada hasil panen. Pemakaian pupuk berlebihan dapat merangsang pertumbuhan gulma sehingga menimbulkan eutrofikasi. Limbah pertambangan. Proses penambangan emas memerlukan air raksa sehingga menghasilkan logam berat cair yang menimbulkan penyakit. Yang kelima, limbah pariwisata, terutama pariwisata air laut, di mana limbah kapal motor dapat menumpahkan tumpahan minyak di kawasan wisata bahari. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Di sini saya akan menerangkan jenis-jenis limbah. Yang pertama, limbah cair. Limbah cair di sini adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Yang kedua, limbah plastik. Limbah plastik ini mewakili ribuan bahan yang berbeda sifat fisik, mekanis, dan kimia. Secara garis besar, plastik dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yakni plastik yang bersifat termoplastik dan yang bersifat termoset. Yang termoplastik dapat dibentuk kembali dengan mudah dan diproses menjadi bentuk lain. Sedangkan jenis termoset bila telah mengeras tidak dapat digunakan kembali. Plastik yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk termoplastik. Yang ketiga, limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, atau debu yang berasal dari suatu proses pengolahan. Saya akan menjelaskan unit pengolahan limbah, yaitu air buangan. Selain dari buangan kloset atau WC, limbah bekas air buangan kamar mandi dan bekas air cucian juga harus dikelola dengan baik. Berikut ini merupakan ketentuan yang sedapat mungkin untuk dilakukan dengan pengolahannya, yaitu tempat cucian dipasang tidak jauh dari dapur. Bak cucian dipasang saringan saluran peralon ke bak kontrol yang jaraknya maksimum 5 meter. Bak ini diperlukan tutup dan diberi pegangan agar memudahkan pengambilan tutup bak. Agar binatang tidak dapat masuk, perlu dibuat besi penghalang. Di bawah ini adalah gambar pengolahan air limbah saluran pembuangan. Ya, dari gambar tersebut terlihat tempat pengolahan limbah.
yaitu untuk membuang air cucian dapur dan kamar mandi, serta untuk membuang air kotoran kamar mandi. Saluran pengolahan limbah ini perlu dibersihkan secara teratur, terutama pada saringan air. Jangan membuang benda-benda padat seperti batu, kerikil, kertas, kain, plastik, dan barang-barang lainnya, karena akan menyumbat saluran. Limbah air bekas mandi dan cuci dialirkan ke bak kontrol dan langsung ke sumur serapan. Air akan tersaring pada bak serapan dan air yang keluar dari bak serapan sudah bebas dari pencemaran. Tempat mandi dan cuci dibuat dari batu bata. Bak kontrol dibuat terutama untuk saluran yang berbelok, karena pada saluran berbelok lama-lama terjadi pengikisan ke samping sedikit demi sedikit dan akan terjadi suatu pengendapan kotoran. Dibuat juga sumur resapan yang terbuat dari susunan batu bata kosong yang diberi kerikil dan pasir. Jarak antara sumur air bersih ke sumur serapan minimum 10 meter supaya air tidak tercemar. Hai, perkenalkan, nama saya Meiti Margareta Kristianti BK, biasa disapa Mei. Dari kelompok 2, di sini saya berperan sebagai ketua kelompok dengan tema air limbah. Dengan dosen pembimbing lapangannya, Ibu Pipin Hindati. Di kelompok kami ingin membuat alat pengolahan air limbah sederhana yang terbuat dari pipa pralon ukuran 4 inci. Untuk isi di dalam pipa pralonnya ini terdiri dari ijuk yang kemudian diikuti oleh kerikil, kemudian ijuk, pasir silika, ijuk, zeolit, ijuk lagi, arang aktif, dan terakhirnya ijuk. Saya Siti Nuralia. Saya di sini untuk menjelaskan fungsi poin beberapa bahan. Poinnya itu terbagi atas 5 poin. Ijuk berfungsi sebagai menyaring partikel dan meratakan air yang mengalir. Kerikil berfungsi sebagai celah agar dapat mengalir melalui lubang atau penyaringan kotoran-kotoran kasar. Silika berfungsi untuk menghilangkan kandungan lumpur partikel kecil dan sedimen pada air. Zeolit itu berfungsi untuk menghilangkan kandungan mangan dan lapisan atas berminyak di dalam udara. Poin arang aktif berfungsi untuk menyerap bau dan menghilangkan warna atau menjernihkan air. Air yang dikelola sudah dapat dilepaskan ke badan sungai karena kualitasnya sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
memasukkan bahan. Bahan-bahannya itu merupakan ada filter, ini keramik pengganti kerikil karena kerikilnya tidak ada di atas sini. Ya. Terus ini ada biofil ya, Biofil gantinya sama kerikil juga. ganti kerikil juga bisa. Ini kasih silika. Oke. Zeolit. Oke, di sini kita langsung masukkan aja ya, Mas. Ya, langsung kita pertama masukkan filternya, penggantinya hijau. Kemudian kita langsung masukkan arang aktif. Ini arang aktif. Secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Filter lagi, baru kita sekat lagi pakai filter. Zeolitnya. Terus filter lagi. Ya, ini dimasukin. Oh. Kemudian Kemudian kita masukin lagi filternya buat sekat. Nah. Kemudian kita masukkan lagi pengganti kerikil yaitu keramik. Secukupnya ya, pas lah segini. Ya, cukup. Kemudian kita masukkan lagi filter, sekat lagi. Nah, kemudian kita masukkan lagi biofilter. Ya, Ganti kerikil juga. mengganti kerikil juga ya. sama seperti fungsi sebelumnya. Ya, kita masukkan secukupnya. Pas lah segini sebungkus. Ya, udah padat semuanya. Nah. Kemudian kita tutup. Penutupnya, oh ini ternyata di sini pemirsa. Dan tutup. Tapi sebelum pemakaian, ini kita akan melakukan pencucian bahan. Jadi kita diamkan, kita cuci dengan air biasa selama kurang lebih 3-5 menit. Nah, ini masuk ke proses pencucian bahan. Kita diamkan selama 3-5 menit. Ini kan. Nah, ini airnya masih keruh karena bahan-bahan di dalam belum dicuci. Nah, ini airnya masih belum bersih karena bahannya juga masih baru kan, belum dicuci. Sebelumnya belum dicuci. Oke, ini adalah air limbah rumah tangga. Jadi kita masukin ke dalam filternya. Oke teman-teman, ini adalah contoh sampel air limbah yang belum diolah, dan ini adalah contoh sampel air limbah yang sudah diolah atau yang sudah melewati tahapan proses pengolahan yang telah kita buat. Nah, yang ini akan kita uji coba terhadap kehidupan ikan. Harusnya yang ikan yang ada di dalam sini akan bertahan hidup, yang ikan yang ada di dalam sini tidak akan bertahan lama hidupnya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya merupakan limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, gas, limbah bekas industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau suatu yang terpakai berbentuk cair, gas, dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman dan juga bakteri. Kuman-kuman dan serta bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit seperti disentri, typhus, kolera, dan penyakit lainnya. Nah, air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Nah, maka dari itu mengolah air limbah dengan menggunakan pengolahan air limbah sederhana yang terbuat dari pipa paralon sebesar 4 inch. Sarannya, sudah saatnya masyarakat dididik untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah secara sederhana. Ya, contohnya seperti pengolahan limbah menggunakan pipa paralon, itu kan dibuat mungkin budgetnya kurang dari 200.000. Itu sudah sangat sederhana sekali. Nah, seperti masyarakat dan pemerintah kota harus bahu-membahu untuk mengelola sampah secara profesional. Demikian pembuatan alat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.